Apabila imam dalam sholat salah atau luput dari bacaannya, misalkan dia salah atau keliru membaca suatu surat, maka makmum diperintahkan untuk membenarkan bacaan imam yang keliru tersebut. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla salatan faqara'a fiha falubisa alaihi falamma insarafa qala li Ubay as-sallaita ma'ana qala na'am qala fama mana'aka. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dan membaca beberapa ayat Al-Qur'an dalam salatnya, dan beliau terbalik-balik dalam membacanya, ada kekeliruan di sana. Selesai salat, Nabi SAW berkata kepada salah seorang sahabat, yaitu Ubay, "Wahai Ubay, apakah kamu tadi salat bersama kami?" Maka Ubay menjawab, "Ya, na'am ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fama mana'aka?" Apa yang mencegahmu untuk membenarkan tentang bacaan ayat yang keliru tadi? Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Jadi ini sebagai hadis perintah untuk membenarkan bacaan imam yang keliru dalam sholatnya. Namun perlu kita perhatikan juga kaum muslimin yang berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala. Jika imam keliru dalam bacaannya atau terlihat imam ini ragu-ragu dan berhenti sejenak, maka di sana ada etika. Yang pertama, ini diperhatikan dengan baik supaya kita tidak terjerumus pada salah etika di dalam membenarkan bacaan imam yang keliru. Yang pertama adalah biarkan imam sejenak mengingat-ingat hafalannya. Jangan langsung diperingatkan ramai-ramai. Dibenarkan ramai-ramai, seluruh makmum yang ada ikut membenarkan. Tunggu dulu. Karena hal ini pernah ada kejadian imam yang mungkin keselak atau mau batuk pas bacaan Al-Fatihah atau bacaan surat-surat yang akan dia baca. Kemudian dia diam sebentar, tiba-tiba langsung diingatkan ramai-ramai bacaannya oleh para makmum. Padahal Masya Allah, dia bukannya lupa Al-Fatihah itu, atau dia bukan lupa surat itu, melainkan ada apa? Melainkan karena dia akan keselak atau dia batuk sesaat. Jadi dalam membenarkan, kita lihat dulu atau mendiamkan sejenak imam tersebut untuk berpikir-pikir, mengingat-ingat hafalannya kembali. Yang kedua, yang mengingatkan cukup satu saja, yang berada di belakang imam, dan yang ketika yang di belakang imam ini ternyata tidak hafal suratnya, maka boleh yang di sekitar imam. Tidak harus soft yang paling belakang, ada 5 soft, ternyata yang membenarkan soft yang kelima, teriak dari arah sana, enggak boleh seperti itu. Jadi mengingatkan cukup satu saja, dan yang paling dekat dengan imam tersebut. Kalau di soft 1 sudah tidak ada yang bisa, maka boleh di soft yang kedua. Jika ada yang menghafal surat tersebut dan imam salah dalam membacanya, maka ingatkan. Tapi cukup 1 kali atau 1 orang saja. Jelas ya? Kalau sudah 1 orang membenarkan, yang lainnya diam. Jangan bersama-sama, seperti ada lomba saja, kemudian membenarkan semuanya. Sama-sama beramai-ramai ikut membetulkan atau membenarkan bacaan imam. Ini nanti akan membuat imam bingung malah. Dan kekhusyuan mungkin berkurang di sana bagi jamaah yang lainnya. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, yang di belakang atau jauh juga tidak perlu agak teriak membenarkan bacaan imam. Maksudnya apa? Yang tadi saya sebutkan jika yang di depan ini sudah ada yang membenarkan, maka yang di belakang nggak boleh teriak-teriak kemudian ikut membenarkan. Hati-hati juga ini, perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jika imam lupa bacaan lanjutan ayat sama sekali, maka dia memiliki 2 pilihan. Ini untuk para imam Anda lupa ketika membaca surat di dalam sholat Anda dan benar-benar tidak bisa melanjutkan sama sekali, maka ada 2 pilihan. Yang pertama, langsung ruku. Hentikan bacaan tersebut kemudian langsung ruku. Atau yang kedua, pindah bacaan ayat atau surat yang lain. Langsung pindah ke surat yang lain, diperbolehkan. Ini 2 solusinya.
Tolong ini yang 1, 2, 3, dan 4 sebagai etika orang yang akan membenarkan bacaan imam yang keliru ini diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi makmum perlu menghormati keputusan imam di sana. Sebagaimana ya pertanyaan yang pernah masuk kepada tim media kami, ya, kami telah jelaskan ya bahwa di sana ada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kami bawakan ya jawaban beliau kepada sang penanya, bahwa beliau ketika ditanya tentang masalah yang seperti ini, maka beliau menjawab apa? Huwa mukhayyarun in syaa kabbara wa anhal qiraah. Imam diberi 2 pilihan, yaitu bertakbir untuk rukuk dan berhenti bacaannya, atau ia membaca surat atau ayat yang lainnya. Ya, wa in syaa qara'a ayatan au ya ayatin min suratin ukhra. Ini kata siapa? Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala ketika ditanya dalam masalah seperti ini. Nah, silakan kita melihat kembali pada Majmu' Fatawa Ibnu Baz halaman yang 129. Semoga ini dapat mencerahkan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua.